Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Adila dari Sistem Informasi Kelas C Angkatan 2022 dengan NIM 2203113907. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem kepemimpinan Kerajaan Sriwijaya. Awal mula Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan dari abad 7 Masehi hingga 13 Masehi. Dengan wilayah kekuasaan terbentang dari Thailand Selatan dan Semenanjung Melayu di utara sampai dengan ujung selatan Pulau Sumatera. Bahkan pernah sempat mencapai Pulau Jawa. Pusat Kerajaan Sriwijaya. Keberadaan ibu kota Sriwijaya masih menjadi bahan perdebatan panjang sejak awal abad ke-20 Masehi. Beberapa tempat yang memiliki kemungkinan pernah menjadi ibu kota Kerajaan Sriwijaya antara lain Palembang, Jambi, dan Riau. Struktur pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh seorang raja. Prasasti Telaga Batu yang dikeluarkan oleh Dapun Tahyang pada abad ke-7 memberikan petunjuk struktur pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Antara lain, ada 3 kelompok struktur di bawah raja, yaitu administrasi kerajaan, administrasi distrik, dan unit kerja. Administrasi kerajaan meliputi Dangdanyaka, hakim-hakim kerajaan, Nayaka, petugas pajak, Pertayaya, pengelola harta kerajaan, Kumatamadya, menteri non-keluarga, Kayasta, juru tulis, Tapaka, Brahmana yang menjadi arsitek dan pengawas pembangunan, Tuaan Wataurah, pengawas perdagangan, dan yang terakhir Wahawang. Administrasi distrik. Administrasi distrik dipimpin oleh kedatuan. Pengelola sebuah kedatuan bisa merupakan seorang pangeran dari permaisuri atau dari istri raja yang lebih rendah kedudukannya. Urutan hierarki para pangeran dari yang paling tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Yuwa Raja, yaitu Pangeran Mahkota. Selanjutnya Pratiyiwa Raja, yaitu adik Pangeran Mahkota. Selanjutnya Raja Kumara, yaitu adik Pratiyiwa Raja. Dan yang terakhir Raja Putra. Putra raja yang dari istri bukan permaisuri. Selanjutnya unit kerja yang langsung diawasi oleh raja. Yang pertama ada Yuwa Raja, yaitu Pangeran Mahkota. Yang kedua tentara. Yang ketiga Senapati, komandan tentara pribadi atau ajudan. Yang keempat Pratisara, komandan tingkat rendah. Dan yang terakhir ulun haji atau hamba sahaya. Beberapa situs dan artefak Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama Candi Muara Takus. Candi Muara Takus berdasarkan kronologi waktu situs dan dampak fisiknya setidaknya berasal dari masa 11 Masehi hingga 14 Masehi. Candi ini dipergunakan pada masa Kerajaan Sriwijaya sebagai tempat peribadatan. Selanjutnya, Candi Moro Jambi. Candi Moro Jambi yang di dalamnya tersimpan lebih dari 80 reruntuhan candi dan sisa-sisa pemukiman kuno dalam rentang abad 9 Masehi. Situs ini diyakini sebagai salah satu pusat pengembangan agama Buddha di masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Kampung 35 Ilir, Kedukan Bukit, Palembang. Angka tahun yang tercantum pada prasasti ini adalah 604 Saka atau sama dengan 684 Masehi. Ini merupakan prasasti tertua dari masa Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ditemukan pada 17 November tahun 1920 di sebelah barat laut Bukit Sukuntang, Palembang. Prasasti ini diperkirakan dari tahun 684 Masehi. Prasasti ini berisikan hal yang berkaitan dengan perkembangan agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, Prasasti Rigor. Prasasti Rigor memuat angka tahun 697 Saka atau 775 Masehi. Prasasti ini berisikan tentang raja bernama Wisnu yang bergelar Sri Maharaja dari Wangsa Sailendra
dan dipuji sebagai Selva Prima Davi Matana, atau pembunuh musuh yang sombong tanpa meninggalkan sisa. Yang terakhir, prasasti Karangbrahi. Prasasti Karangbrahi ditemukan oleh Albert Hout pada tahun 1904. Pada prasasti ini tertera dalam bahasa aksara Pallava. Diperkirakan prasasti ini berasal dari abad ke-7 Masehi. Sumber ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, melalui jalur perdagangan. Pusat perdagangan berada di pantai timur bagian selatan Pulau Sumatera, kemungkinan di Palembang atau Jambi. Kedua tempat tersebut strategis untuk jadi tempat pelabuhan. Yang kedua, ada pertanian dan perkebunan. Kampar juga termasuk daerah produsen komoditi di perdagangan internasional. Sebagian hasil produksinya diperdagangkan keluar Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, yaitu pelayaran. Pelayaran internasional mulai memasuki Sriwijaya mulai dari abad ke-7 Masehi. Kapal masuk melalui sungai-sungai besar Sumatera. Faktor runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Faktor runtuhnya Kerajaan Sriwijaya yang pertama yaitu serangan Kerajaan Kola ke bagian utara Sumatera. Selanjutnya, koalisi Kerajaan Tamil dengan Melayu Jambi yang berusaha menjatuhkan Palembang. Yang ketiga, munculnya pusat perdagangan baru di pantai utara Jawa di bawah kekuasaan Kediri. Yang keempat, para pedagang Cina sudah tidak tergantung lagi pada Sriwijaya dalam mencari komoditi. Baiklah, materi presentasi saya berasal dari buku referensi tersebut. Baiklah, sekian presentasi saya. Sekian, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.